Konon ini adalah film horor yang paling nyata dari China. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Gadis dalam film tersebut setelah diperkosa oleh pacarnya. Dia dikubur hidup-hidup di dinding beton oleh pelaku. Gambar ini menjadi mimpi buruk banyak orang. Biarkan saya mengingatkan kalian ya. Film ini dikontraindikasikan untuk penderita penyakit jantung. Jika bisa, silakan ajak crush kalian untuk mengeratkan perasaan kalian berdua ya. Kisahnya terjadi 20 tahun yang lalu di Hong Kong. Hari ini adalah hari ulang tahun Ami. Dia mengundang beberapa teman masa kecilnya ke rumahnya untuk makan. Tak terduga setelah minum 2 gelas anggur, para pria mulai ingin memperkosanya. 4 pria berjuang untuk seorang gadis. Gadis itu berjuang mati-matian. Dia mengambil pisau di tanah dan mencakar seseorang. Tapi hal itu tiba-tiba membuatnya marah. Dia langsung menusuk mata gadis itu dengan pisau. Yang lebih menakutkan adalah untuk menutupi kejahatannya. Setelah itu, mereka menyeret gadis yang sekarat itu ke kamar dan menguburnya hidup-hidup di dinding semen. Meskipun gadis itu menangis dengan sedihnya, tetapi mereka tetap tidak melepaskannya. Dalam sekejap mata 10 tahun sudah berlalu. Si pekerja saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba melihat banyak darah keluar dari tangga. Kemudian seorang gadis berambut panjang muncul. Hanya melihat wajahnya berlumuran darah. Matanya masih tergantung di tubuh. Pekerja itu terlalu ketakutan sehingga dia pingsan di tempat. Dan kemudian sosok gadis itu perlahan menghilang di depan si pekerja. Tidak lama kemudian, hal-hal aneh terjadi lagi. Pada hari itu adalah hari ulang tahun Huang Mao. Saatnya bersenang-senang. Matanya tiba-tiba sakit parah. Dia bergegas ke kamar mandi untuk cuci matanya. Tetapi setelah mencuci berkali-kali, dia hanya melihat bola matanya rontok. Huang Mao berteriak kesakitan. Saat ini, tiba-tiba muncul tangan setan di belakangnya. Tepat setelah itu, wajah berdarah juga muncul. Setelah teriakan mengerikan, Huang Mao terbaring di genangan darah. Kemudian wajah setan itu juga perlahan menghilang di cermin. Dengan sangat cepat polisi yang hadir di tempat kejadian. Mereka menemukan bahwa korban tidak hanya dipotong bola matanya, tetapi juga bagian bawah perutnya dikeluarkan. Tapi yang aneh adalah, tidak ada jejak perkelahian yang tersisa di TKP. Kamera pengintai juga gagal menangkap orang yang mencurigakan. Ini adalah ketiga kalinya kasus seperti ini terjadi. Yang membuat Lao Huang tidak mengerti adalah, ketiga korban itu semuanya adalah teman masa kecil. Dan hari mereka dibunuh adalah pada hari ulang tahun setiap mereka. Untuk mencari tahu kebenaran, Lao Huang menemui temannya, orang dengan mata yin yang itu Xiao Xuan. Xiao Xuan juga sama korban-korban. Mereka anak-anak yang tumbuh bersama-sama dari usia kecilnya. Dia kemudian mengikuti Huang Nam ke Causeway Bay, tempat di mana telah menjadi tempat masyarakat hukum. Setelah banyak upaya Xiao Xuan sekarang adalah seorang dokter. Lao Huang menunjukkan kepadanya berkas kasus tersebut. Begitu dia melihat foto korban, Xiao Xuan segera mengenali. Mereka semua teman masa kecilnya. Kata Lao Huang, mereka ketiga meninggal secara misterius pada hari ulang tahunnya. Penyebab kematiannya sangat mirip. Kelompok teman bermain bersama tahun itu. Selain Tiu Xuan dan Lao Huang, masih ada Akuan yang melarikan diri. Dengan Amai yang hilang. Setelah itu, Lao Huang mengatakan bahwa 2 hari lagi sampai hari ulang tahun Akuan. Sehari setelah itu, adalah hari ulang tahunku. Xiao Xuan tidak tahu apakah dia ada hubungannya dengan ini. Dia merasa sangat curiga. Malam itu dia mengikuti Lao Huang kembali ke jalan lama. Untuk menemukan rumah tempat tinggal dulu Amai. Sekarang rumahnya menjadi bobrok. Di tempat ini, mereka menemukan pakaian Amai yang dia kenakan pada hari ulang tahun itu. Kemudian mereka pergi ke sebuah ruangan, di mana Lao Huang merasa bahwa ruangnya sepertinya menyusut. Karena dia sudah di sini sejak dia masih kecil. Sesaat kemudian,
Dia menemukan banyak set semen dekoratif di tanah. Tetapi tempat ini sudah lama ditinggalkan. Mengapa masih ada bubuk semen di sini? Keduanya keluar dengan mata curiga. Tetapi mereka tidak memperhatikan bahwa wajah setan diam-diam mengintai mereka. Jelasnya ini roh jahat Amai. Tepat ketika mereka akan pergi, tiba-tiba seorang wanita berteriak di kamar. Keduanya tercengang sesaat. Mungkinkah ini ilusi? Lao Huang segera mengeluarkan recordernya. Sekarang jam 11.55 malam. Ayo kita pergi dari sini. Keduanya ketakutan buru-buru lari ke bawah. Sebelum mereka bisa tenang kembali, wanita tua yang sedang menyala api di dekatnya membuat mereka takut setengah mati lagi. Dia sudah kembali, udah kembali. Hal-hal aneh semakin banyak terjadi. Kemudian mereka berdua datang ke Daiteh, mensistematisasikan semua yang baru saja terjadi. Lao Huang sedikit ketakutan. Apakah kau percaya pada hukum sebab akibat? Melihat Xiao Xuan tidak mengatakan apa-apa, Lao Huang melepas kacamatanya dan mengungkapkan titik hitam di mata kirinya. Dan perut bagian bawahnya mulai memborok. Pada titik ini, Xiao Xuan tidak dapat mempercayai matanya lagi. Lao Huang mengatakan kepadanya bahwa mungkin ini adalah balasan. Ternyata Lao Huang dulu memiliki perasaan terhadap Amai. Bahkan membuatnya hamil. Tetapi karena mereka berdua masih muda saat itu, mereka tak tahu harus buat apa. Akhirnya dia memberikannya $500 dan kabur dari kota. Setiap kali ulangi hal itu, Lao Huang selalu merasa bersalah. Setelah menjadi polisi, dia selalu mencari Amai. Dia ingin menebus kesalahannya. Tapi Amai tampaknya menghilang dari dunia. Semua jejaknya hilang. Pada akhirnya apa yang terjadi padanya? Apakah dia hilang atau dia telah meninggal? Besok adalah hari ulang tahun Akuan. Sekarang dia satu-satunya yang selamat. Hanya dia yang tahu jawaban yang benar. Keesokan harinya, Lao Huang segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka akhirnya menemukan Akuan. Tapi saat ini dia sangat gugup. Ketika melihat polisi datang dia melarikan diri. Seperti dia takut akan sesuatu. Pada malam ulang tahunnya, Akuan terus mengulangi kalimat itu berulang kali. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi bagaimana bisa Amai memaafkannya? Akuan segera tahu bahwa dia harus mati malam ini. Jadi dia secara aktif hubungi Lao Huang. Semua hal yang ingin kamu ketahui ada di dalam rumah itu. Cepatlah pergi ke sana. Telepon tiba-tiba mati, membuat Akuan kaget. Dia segera mengambil barang-barangnya untuk membela diri. Tiba-tiba ada tawa di luar pintu. Dia dengan hati-hati ke pintu untuk memeriksa. Tetapi tidak dapat melihat apapun melalui lubang pengintip. Saat ini, jari-jari yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari celah di pintu. Tepat setelah itu roh Amai muncul dan membawa Akuan pergi. Saat Lao Huang pergi ke TKP, ruangan itu dibanjiri darah. Noda darah tersebar di seluruh lantai. Masuk jauh ke dalam, mereka menemukan bahwa Akuan telah disegel di dinding. Melihat pemandangan ini, perasaan Lao Huang campur aduk. Teman-teman tahun itu sekarang tersisa dia dan Xiao Xuan. Setelah kembali, Lao Huang menyerahkan semua hartanya kepada Xiao Xuan. Karena besok adalah hari ulang tahunnya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke rumah Amai di malam itu. Karena bahkan jika dia harus mati, dia ingin memahami segalanya. Tetapi Xiao Xuan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak tahu bagaimana menghibur Lao Huang. Sehingga bangkit dan membuatkannya secangkir kopi. Tepat pada saat ini, Lao Huang melihat gambar di dinding. Dia dengan cepat menurunkan gambar itu dan bertanya kepada Xiao Xuan. Mengapa dia memiliki potret Xiao Xuan? Xiao Xuan tercengang selama 5 detik. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah Amai. Alasan dia mengenal wanita ini pasti harus dimulai dari istri Lao Huang. Sekitar setahun yang lalu, ketika dia pulang dari Taiwan.
Kepribadiannya telah berubah totalnya, dan dia memperlakukannya dengan sangat dingin. Sampai hari ini Lao Huang pulang kerja, dan mendengar suara pria di rumah. Tidak peduli apa yang akan terjadi, kau harus ingat. Apa yang kamu janjikan padaku. Aku tahu. Bagaimanapun, aku juga akan meninggalkannya. Xiao Xuan akhirnya mengerti. Tapi dia tidak mengungkapkan mereka. Tetapi pergi ke bar untuk minum alkohol sendirian. Di sini, dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat menarik. Tapi dia tidak tahu wanita itu Amai. Sejak itu, mereka berdua sering bertemu seperti itu. Cinta pasangan itu mulai timbul. Tapi anehnya, wanita itu hanya muncul di malam hari. Keesokan paginya, dia menghilang. Setelah menyadari itu, keduanya bergegas ke rumah Amai. Tepat di sini, Tia Xuan akhirnya melihat foto Amai diperkosa. Dia ingin menghentikan mereka, tapi tidak berdaya. Xiao Xuan hanya bisa melihat pacarnya dibawa ke kamar. Dan dia dikubur hidup-hidup di dinding semen. Setelah mengetahui kebenaran, dia dengan panik memukul dinding dengan palu. Setelah dinding itu rusak, tubuh Amai langsung jatuh ke tanah. Sebelum Lao Huang sempat bereaksi, hembusan angin bertiup ke ruang tamu. Lalu banyak semen jatuh dan melilit tubuhnya. Saat ini, roh Amai muncul lagi. Dia memberitahu Xiao Xuan segalanya tentang kebenaran tahun itu. Mereka membunuhku. Pada hari ulang tahun aku. Awalnya, mereka buatku mabuk. Lalu mereka berikanku suatu obat. Mereka bukan manusia lagi. Semua rasa sakit yang harus aku tanggung. Sekarang bayar kembali pada semua mereka. Dunia ini memperlakukanku dengan tidak adil. Orang tuaku dan bajingan-bajingan itu. Kau selalu memperlakukan baik padaku. Kau merugikan mereka. Berarti kau merugikan dirimu sendiri. Kau harus belajar untuk melupakan masa lalu. Pada akhirnya di bawah nasihat Xiao Xuan, Amai telah melepaskan dendamnya. Terima untuk meninggalkan dunia ini. Berkat itu, Lao Huang lolos dari maut. Setelah kembali, akhirnya Xiao Xuan tidak mentolerirnya istrinya. Mengapa kau berselingkuh? Saat ini, sang istri mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ketika dia datang ke Taiwan, dia kehilangan nyawanya dalam kecelakaan mobil. Tetapi karena dia terlalu mencintai Xiao Xuan, jiwa kembali ke Hong Kong. Percakapan dengan pria hari itu sebenarnya adalah percakapan dengan iblis yaksa. Dia ingin menasihatinya. Berharapnya segera bereinkarnasi. Xiao Xuan mendengar itu. Dia sangat menyesali tindakannya. Dia memeluk istrinya dengan erat. Dan terus mengatakan maaf dia. Tidak tahu berapa lama kemudian. Hanya tahu saat dia menoleh. Istrinya telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Jelasnya, setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Ada orang yang ditakdirkan untuk tidak bersama.